Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Siti Putu Arifina dengan NRPC 11940 dari kelas manajemen 2A di Institut Koperasi Indonesia. Sudah kita semua ketahui bahwa virus COVID-19 bermula pada akhir 2019 ketika seseorang terjangkit virus corona dari hewan yang diperdagangkan di pasar seafood di Huanan, Kota Huan, Provinsi Hubei, Cina. Kisah tersebut kemudian berkembang menjadi tragedi memilukan dalam sejarah umat manusia era Kewari. Bermula dari infeksi di Wuhan, COVID-19 kini telah menyebar ke seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 300.000 orang. Sedangkan virus COVID-19 datang ke Indonesia pada hari Senin 2 Maret lalu dari sebuah pesta dansa di Klub Pamola dan Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Saat itu, beberapa masyarakat Indonesia mulai resah akan datangnya virus tersebut. Dan beberapa masyarakat masih mengabaikan kedatangan virus COVID-19 tersebut. Hingga saat ini, virus COVID-19 yang terjadi di tanah air telah tersebar di 34 provinsi. Sehingga membuat lebih banyak masyarakat semakin resah. Terlebih lagi dikarenakan tingkat penyebaran virus COVID ini sangat tinggi. Maka dari itu, para dokter menyarankan untuk menggunakan masker saat berkeliaran di luar rumah dan rajin untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Saya akan menyampaikan tentang kondisi di sekitar rumah saya mengenai pandemi COVID-19. Pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020. Yakni di Perumahan Satria Bumi Gumilang atau sering disebut Perumahan SBG yang berada di Parakan Muncang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk saat ini, jumlah masyarakat sekitar yang terkena virus COVID-19 dinyatakan tidak ada yang terjangkit. Meskipun begitu, masyarakat tetap memenuhi aturan dengan menggunakan masker saat berpergian, dan tak banyak pula yang melanggar aturan tersebut. Berbeda dengan aturan di rumah saja, tak sedikit dari masyarakat sekitar yang melanggar aturan tersebut. Dengan apa yang saya amati untuk saat ini, mereka terkadang keluar dan berkeliaran di luar rumah, bahkan tanpa ada kepentingan mendesak. Maka dari itu, walaupun masyarakat sekitar banyak yang mematuhi penggunaan masker saat berpergian, ini menjadikan masyarakat sekitar memiliki pemikiran untuk boleh berkeliaran asalkan dengan menggunakan masker. Saat ini, masyarakat sekitar yang berada di sekitar Perumahan SBG Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cimanggung, Jawa Barat. Bahkan, tak sedikit pengendara motor beroda dua ini membonceng dua penumpang sehingga tidak terjadinya social distancing. Meski begitu, perekonomian masyarakat sekitar tetap mengkhawatirkan. Untuk saat ini, ada beberapa pengangguran yang terjadi kepada masyarakat sekitar. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini dan beberapa lainnya masih memiliki kestabilan perekonomian untuk beberapa bulan ke depan. Yang berarti, jika pandemi COVID-19 terjadi dengan kurun waktu lebih lama lagi, entah bagaimana ke depannya, masyarakat sekitar untuk tetap bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 tersebut. Kemudian mengenai pelajar, bagaimana mereka untuk tetap bisa melakukan aktivitas tersebut di tengah pandemi COVID-19 ini? Dikarenakan hashtag di rumah aja dan social distancing, maka pihak sekolah maupun pihak kampus menegaskan untuk belajar di rumah via daring, menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store maupun App Store. Dan tentunya hal ini diharuskan menggunakan kuota yang tak sedikit. Kemudian, beralih ketika mulai memasuki bulan Ramadan. Kondisi umat muslim di bulan Ramadan ini tentu saja menjadi sangat berbeda. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19,
umat muslim tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid seperti yang biasanya dilakukan dikarenakan adanya social distancing. Meski begitu, tak sedikit pula yang masih nekat ingin menikmati bulan Ramadan seperti biasanya dengan berkeliaran dengan maksud ngabuburit mencari takjil untuk berbuka puasa, dan tak banyak pula dari mereka yang terkadang tidak menggunakan masker. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di tengah bulan Ramadan ini menjadikan beberapa umat muslim sering berkontroversi tentang bagaimana kita harus menjaga social distancing dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai umat muslim. Bahkan, untuk sholat berjamaah 5 waktu kini sudah dibatasi dan diberi peringatan untuk tidak sholat berjamaah di masjid maupun mushola, dikarenakan perlu adanya social distancing. Tetapi, tak sedikit masyarakat muslim menaati peraturan tersebut dan tetap ingin menjalankan sholat berjamaah di masjid maupun mushola. Untuk beberapa masyarakat di sekitar perumahan SBG Parakan Mucang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, masih terjadinya anak-anak remaja yang masih tidak memperdulikan social distancing dengan berkumpul bersama teman-temannya hanya untuk mengobrol dan bercanda. Juga tak banyak ibu-ibu yang melakukan makan bersama atau masyarakat di sini menyebutnya dengan bahasa Sunda yakni botram ketika belum dimulainya berpuasa. Ada beberapa kemungkinan mengapa masyarakat sekitar untuk saat ini masih terlihat santai dan tidak terlalu memperdulikan arti social distancing. Pertama, dikarenakan untuk saat ini tidak ada masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 di perumahan SBG Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cimanggung, Jawa Barat, maka masyarakat sekitar pun masih terlihat tidak begitu memperdulikan virus tersebut. Kedua, jika tidak ada yang namanya razia masker, maka masyarakat sekitar pun kemungkinan tidak akan menggunakan masker. Ketiga, karena tidak terjadinya razia perkumpulan, maka masyarakat sekitar masih dengan santai melakukan kumpul-kumpul bersama dengan teman maupun kerabatnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa dampak positif dan negatif terkait pandemi COVID-19. Dampak positif yang pertama adalah mengingatkan kita untuk membiasakan pola hidup menjadi lebih bersih dan sehat. Kedua, menjadikan lebih banyak lagi orang yang bersedekah untuk membantu orang-orang yang memiliki ketidakstabilan ekonomi pada saat pandemi ini. Ketiga, membuat hubungan lebih dekat dengan keluarga. Keempat, alam semakin asri. Kelima, penghematan anggaran perjalanan dinas dalam pemerintahan. Keenam, kualitas udara membaik. Ketujuh, dunia baru untuk satwa liar. Selanjutnya, dampak negatif yang terkait pandemi COVID-19. Yang pertama, kejahatan cyber yang menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran daring. Kedua, kegiatan belajar mengajar yang tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Apalagi ketika sinyal pelajar maupun pengajar memburuk. Ketiga, COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi yang berujung pada PHK massal. Keempat, membuat nilai tukar rupiah menjadi melemah. Kelima, IHSG anjlok. Keenam, meruginya sektor pariwisata. Dan yang terakhir, ketujuh, harga bahan pokok jadi melambung. Saya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas seperti semula. Wabillahi taufiq wal hidayah.
warahmatullahi wabarakatuh.